Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga selalu sehat dan tetap fokus untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang metamorfosis. Bismillah, mari kita mulai. Metamorfosis. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek, sama dengan meta, artinya di antara, sekitar, setelah, morph, bentuk, dan osis, bagian dari. Jadi, metamorfosis adalah suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis setelah dilahirkan atau menetas. Proses ini melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Jenis-jenis metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Ciri-cirinya melewati 3 tahapan, yaitu telur, nimpa atau larva, dan hewan dewasa atau imago. Kemudian tidak mencolok dalam daur hidupnya, artinya setelah telur menetas, bentuk nimpanya atau larvanya mirip dengan bentuk dewasa atau imagonya. Dan tidak terbentuk tahap pupa atau kepompong. Contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahap perkembangannya, betina bertelur, setelah menetas, telur kemudian menjadi nimpa. Nimpa ialah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk yang sama dengan dewasanya atau imagonya. Dalam fase ini, serangga muda mengalami pergantian kulit atau ekdisis. Tiap tahapan di antara pergantian kulit disebut instar. Tergantung dari spesiesnya, bisa terdapat 8-17 instar. Nimpa bisa memerlukan waktu dari mulai 4 minggu sampai dengan beberapa tahun untuk terus berkembang sampai cukup besar untuk menjadi dewasa. Nah, tahap terakhir dari metamorfosis belalang ini terbentuklah belalang dewasa atau imagonya. Tahap dewasanya atau imagonya ialah tahap yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik, termasuk alat perkembangbiakan serta sayapnya. Pada proses metamorfosis, memang sering kali terjadi pergantian kulit atau proses molting. Selain belalang, hewan lainnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola diantaranya kecoa. Metamorfosis pada kecoa dimulai dari tahap telur, nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, nimpa 4, sampai nimpa 6, kemudian terbentuk kecoa dewasa jantan dan kecoa dewasa betina. Capung tidak jauh berbeda, dimulai dari tahap telur, nimpa, dan kemudian tahap dewasanya, capung dewasa atau imagonya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna pada rayap, dimulai dari tahap telur, nimpa, ini ada untuk nanti jadi rayap pekerja, rayap prajurit, dan calon laron. Laron dewasa sayapnya berkembang, kemudian laron akan meninggalkan sayapnya dan kawin. Setelah itu dimulai dari ratu dan raja, akan dihasilkan lagi telur, dan berlangsung lagi metamorfosis. Pada jangkrik juga terjadi metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya dimulai dari telur, kemudian nimpa, dan terakhir tumbuhlah menjadi jangkrik dewasa atau imagonya. Yang kedua, metamorfosis sempurna atau holometabola. Ciri-cirinya melewati 4 tahapan, yaitu telur, larva atau nimpa, kepompong atau pupa, dan terakhir dewasa atau imago. Selanjutnya, daur hidupnya mencolok. Artinya, setelah telur menetas, setiap tahapannya akan berbeda-beda, baik bentuk maupun strukturnya. Misalnya, pada tahap larva, akan berbeda dengan tahap pupa maupun setelah dewasa atau imagonya. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis sempurna terbentuk tahap pupa atau kepompong. Contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu.
Proses metamorfosis kupu-kupu melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah telur atau ovum atau plural ova. Tahap kedua adalah ulat atau caterpillar atau larva. Tahap ketiga adalah kepompong atau kokon atau chrysalis atau pupa. Dan tahap keempat adalah insekta berupa kupu-kupu dewasa atau imago. Pada katak, metamorfosis sempurna juga dimulai dari telur, berudu, berudu tumbuh kaki atau berudu berkaki, kemudian katak muda, dan terakhir katak dewasa atau imagonya. Metamorfosis sempurna pada lalat dimulai dari telur, kemudian larva. Larva pada lalat disebut juga belatung. Kemudian terbentuk tahap kepompong atau pupa. Setelah tahap kepompong atau pupa, tumbuhlah menjadi lalat dewasa. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur yang berkembang di dalam air, membentuk larva, kemudian membentuk tahap pupa. Setelah itu terbentuklah nyamuk dewasa yang hidupnya tidak lagi di lingkungan berair atau akuatik, seperti pada tahap larva dan tahap pupa. Metamorfosis sempurna pada lebah madu dimulai dari ratu lebah bertelur, kemudian telur diletakkan di dalam sarang lebah. Telur kemudian berkembang menjadi tahap larva. Sementara lebah pekerja memberi makan larva dan menyegel sel, begitu larva mencapai pertumbuhan penuh. Setelah melewati tahap larva, kemudian memasuki tahap pupa. Dan setelah 21 hari, keluarlah lebah dewasa dari dalam sarang lebah. Demikian pembahasan yang Ibu sampaikan tentang metamorfosis, semoga bisa difahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.